Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Frank and Penelope tahun 2022. Dari judulnya, awalnya saya kira film ini tentang dua sejoli yang saling mencintai, atau paling tidak tentang cinta-cintaan dan drama lah. Tapi pas lihat genrenya di IMDb, kok thriller? Pas nonton, brutal juga ya. Penasarin kan? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Chan. Cerita diawali dengan diiringi backsound seram yang di situ ada seorang pria bernama Chisos tengah berjalan keluar dari gua bekas pertambangan yang ketika dirinya sudah berada di tengah jalan raya, Chisos pun berdoa kepada Tuhan supaya diberikan sebuah kapal. Dan saat itu juga sebuah kapal yang dalam hal ini berarti kendaraan alias mobil pun muncul, yang mana di mobil tersebut terdapat boneka penari hula dari Hawaii milik seorang pengendara entah siapa. Kita akan dibawa ke 4 hari sebelumnya, di mana di situ ada tokoh utama kita semua, yaitu Frank, seorang suami yang bekerja sebagai karyawan kantoran yang setiap hari pergi pagi pulang malam, yang kebetulan hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka yang ke-5 tahun, dan Frank ingin merayakannya dengan minum sebotol anggur bersama sang istri di rumahnya. I'll see you soon. I love you, babe. Dan alangkah sakit dan nyerinya paru-paru Frank ketika memergoki istrinya sedang melakukan pengencrotan dengan pria lain, di mana pada titik ini Frank benar-benar membuktikan jika dirinya memiliki kesabaran tingkat tinggi saat memilih untuk pergi daripada melabrak atau melaporkannya kepada Pak RT setempat. Frank akhirnya meminum habis anggur tadi tepat di depan sebuah klub erotis yang secara kebetulan poster-poster yang tertempel pada dinding membentuk sebuah kata atau nama, yaitu Frank and Penelope, yang hal itu tidak disadari oleh Frank sama sekali. Frank berjalan ke belakang klub yang di situ ada salah satu penari erotis sedang istirahat yang secara tak terduga namanya adalah Penelope. Frank diajak masuk ke dalam untuk melihat dirinya menari, yang karena ini adalah pertama kalinya Frank masuk ke dalam tempat maksiat seperti ini, dia pun nampak canggung dan kikuk saat Penelope menari dan menggoda dirinya. Well, what? That's either incredibly honest or incredibly selfish. Pada titik ini, Frank yang seumur hidupnya selalu setia dan tidak pernah macam-macam dengan wanita lain pun dengan jujur mengatakan jika Penelope adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Tak lama muncullah sang manajer mengatakan bahwa klub ini sudah tutup, sehingga Frank secepatnya menyuruh Penelope untuk berkemas dan ikut bersamanya untuk memulai kehidupan yang baru. Asshole thinks he is. Hurry up. Faktanya, Penelope adalah kekasih dari sang manajer, di mana mereka berdua sudah sering menipu para pelanggan polos seperti Frank ini dengan mencuri isi dompet mereka. Si manajer kesal dengan Penelope yang nampak menyukai Frank, sehingga dia memaksa Penelope untuk segera membersihkan jaguarnya, yang ketika Penelope menolak, si manajer langsung menjambaknya hingga Penelope teriak kesakitan. I just wanna go home. Saat itulah Frank bangun dari kursinya dan melihat Penelope sedang disakiti. Sempat ragu untuk masuk dan ikut campur, Frank yang rumah tangganya sudah hancur pun memilih untuk bodo amat dan langsung masuk begitu saja tanpa berpikir panjang lagi. Melihat ada sepucuk pistol, Frank yang seumur hidup belum pernah pegang senjata pun dengan percaya dirinya menodong si manajer sambil teriak seperti orang bernyali tinggi, yang hal tersebut cukup berhasil membuat si manajer ketakutan. Frank memaksa si manajer untuk memutuskan hubungan dengan Penelope, dan Penelope yang tengah marah pun setuju untuk putus cinta dengan si manajer, sehingga Frank berhasil menang dan membawa Penelope bersamanya. Di perjalanan, Penelope mengungkapkan keinginannya untuk pergi jauh dari tempat ini, melihat hal-hal baru dan mencari pengalaman baru, merasakan adrenalin yang selama ini tidak pernah dia rasakan, yang semua hal itu ingin dia lakukan bersama dengan Frank, pria yang baru dikenalnya.
So what other crazy things should we do? Spur of the moment like. Melihat kesungguhan Penelope yang mulai mengobati luka hatinya membuat Frank menjadi semangat untuk memulai perjalanan jauh, di mana Frank segera mentukar tambah mobilnya dengan mobil sport klasik untuk supaya perjalanan mereka lebih beradrenalin. I just feel so fucking alive right now. Untuk Frank, adrenalin adalah ketika si jaguarnya mulai berontak di dalam kandang, sehingga Frank secepatnya menemukan mobil di lokasi yang sepi dan melakukan aktivitas penghompetan di antara ruyuk kapol. Selesai dengan itu, Frank yang benar-benar jatuh cinta pun melepas dan menelan cincin kawinnya sebagai bukti bahwa dia sudah benar-benar cukup dengan kelakuan istrinya dan ingin hidup bersama dengan Penelope, yang karena melihat kesungguhannya, Penelope akhirnya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh si Frank. I ain't never coming apart. Di sisi lain, lebih tepatnya di jalur yang akan Frank dan Penelope lewati, di situ ada seorang gadis muda bernama Molly, ini pamatuknya, yang sedang mengalami mogok mobil. Sebagai anak dari seorang sheriff setempat, Molly memilih untuk tetap bertahan di dalam mobil daripada harus menerima bantuan dari orang asing bernama Samsul, ini bebenguknya, yang pada akhirnya Molly terpaksa menerima bantuan darinya untuk pergi ke motel terdekat tempat dia dan keluarganya menjalankan bisnis. Dan inilah motel yang dijalankan oleh Samsul dan keluarga, yang mana ketika Molly sedang menghubungi ayahnya, muncullah istri Samsul bernama, kita panggil saja Yuli, ini parasnya, yang ternyata cukup cemburuan dan tidak suka dengan sang suami yang membawa gadis muda ke tempat ini. Surprised you didn't rip your britches. Tak lama Yuli pun kedatangan seorang nenek yang merupakan salah satu tamu hotel yang sering menginap di sini. Si nenek rupanya masih bekerja sebagai seorang wanita pengencerit yang, mohon maaf, meskipun di usianya yang sudah uzur, beliau rupanya masih bisa memberdayakan apa yang dimilikinya. Alih-alih curhat kepada Yuli, si nenek tidak tahu jika Yuli, Samsul, dan keluarga ini adalah keluarga yang religius, sehingga ketika Yuli menjudge si nenek sebagai seorang pendosa besar, si nenek langsung pergi dari sana dan kembali ke kamarnya. Have a nice day. Kembali ke Frank dan Penelope yang melanjutkan perjalanan, yang secara kebetulan ada sheriff setempat meminta mereka untuk berhenti, dan ternyata beliau adalah ayahnya Molly. Karena terdapat sepucuk pistol di dalam mobil membuat Penelope harus mengeluarkan jurus rayuannya supaya sheriff ini segera pergi dan hanya memberikan sebuah kartu nama apabila Penelope dan Frank mengalami kendala di sekitar jalan ini. Hey, you ever let her drive that thing? Every once in a while. Mereka berdua akhirnya bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang, namun tiba-tiba muncullah seorang pria yang ternyata adalah Chisos, pria yang ada di awal adegan tadi. Mereka berdua memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa memberi tumpangan kepada Chisos atau membantu memperbaiki mobilnya yang mogok, dan hanya bisa menawarkan kartu nama yang diberikan oleh si bapak sheriff tadi. Karena sebentar lagi hari akan gelap, mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah motel yang ternyata adalah motelnya si Samsul dan keluarga. Karena motel ini adalah motel yang menerapkan disiplin, aturan, dan norma-norma agama, Frank dan Penelope mengaku sebagai pengantin baru yang sedang berbulan madu, sehingga Samsul mengizinkan mereka berdua untuk menginap di sini. Alright, if y'all could just sign in here. Right in front of the room. Dia bernama Cookie, adik dari Samsul yang bertugas sebagai housekeeping, yang mengerangkap sebagai teknisi, valet, dan tukang bersihin mobil, dan juga seorang juru masak. Saat Frank dan Penelope sudah masuk kamar itulah kita akan melihat Samsul menyeret sesuatu yang ternyata adalah tubuh si nenek yang tadi curhat, di mana Cookie menyeretnya ke dalam ruangan pendingin, yang akhirnya terkuaklah bahwa Cookie, Samsul, Yuli, and the family adalah keluarga kanibal yang khusus memakan daging para manusia yang berbuat dosa.
Tak tahu jika ada Molly menginap di sini, Cookie langsung menemui Samsul untuk memberitahunya bahwa Molly tak sengaja melihat dirinya sedang menenteng kaki salah satu korban, di mana Samsul segera pergi ke kamar Molly untuk bertanya tentang kondisinya, yang karena Molly pura-pura tidak panik dan berusaha biasa saja, Samsul pun kembali ke kantor tanpa curiga sedikit pun. Good night. Tiba makan malam, Frank dan Penelope memilih untuk minum di bar yang dikelola oleh Yuli, yang ketika Penelope bertanya apakah motel ini punya Yuli dan Samsul, Yuli pun menjawab bahwa motel ini adalah motel keluarga yang dikelola oleh beberapa anggota keluarga mereka, di antaranya ada Samsul, Yuli, Cookie, istrinya Cookie, dan satu lagi kakak tertua mereka yang masih bujang sampai saat ini, yaitu Chisos alias pria yang mobilnya mogok tadi siang. Cheese sauce. Jesus. Entah bagaimana caranya Chisos bisa memperbaiki mobilnya, tetapi dia langsung nyelonong begitu saja masuk ke dalam kamar Frank dan Penelope, membongkar isi tas mereka dan menemukan kartu identitas yang menyatakan bahwa Penelope adalah seorang penari erotis. Juga dari celana pendeknya, Chisos sudah bisa menebak jika Penelope adalah wanita malam yang tidak betul. 36 cars come to a complete stop. Even made it back up. Kemunculan Chisos pun cukup membuat Frank dan Penelope terkejut. Oh, bapak ini yang namanya Chisos. Dengan gaya nyentriknya, Chisos langsung duduk satu meja dengan mereka berdua. Kemudian ujuk-ujuk bercerita mengenai asal-usul keluarga mereka di tempat ini. Family came out from Appalachia in 1903. Dari generasi ke generasi, keluarga mereka telah mewarisi pertambangan merkuri yang ada di seluruh wilayah ini, yang guanya sendiri kita bisa lihat di adegan awal tadi. Pada tahun 1903, kakek Chisos ditunjuk sebagai ketua dalam sebuah program buruh tambang atau para narapidana yang dipekerjakan sebagai buruh tambang oleh pemerintah setempat, yang suatu hari terjadi insiden runtuhnya gua yang membuat mereka semua terjebak di dalam. Dan yang menarik adalah 11 hari kemudian si kakek ditemukan masih hidup dan menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dan bertahan, karena ternyata dia telah memakan daging seluruh narapidana alias buruh tersebut hingga menyisakan tulang belulangnya saja. 3 dead felons left below, gnawed to the bone. Dari situ, keturunan keluarga ini percaya dan yakin bahwasannya dengan memakan daging seorang pendosa, maka itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekaligus menjadikan mereka orang yang suci di hadapan Tuhan. Lantas, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah percaya dengan apa yang kuceritakan barusan? Penelope pun menjawab, kamu nanya, Frank, apaan tuh? Tiba-tiba saja Chisos tertawa dan mengatakan bahwa itu semua hanya candaan saja, sehingga daripada situasinya semakin lama semakin absurd, mereka berdua memilih untuk secepatnya masuk ke dalam kamar dan melakukan aktivitas berkeringat berdua di dalam sana. Morning coffee if you won't take it tonight. Faktanya, Chisos telah memasang kamera CCTV di setiap kamar motel untuk melihat dosa apa yang manusia lakukan dan siapa yang pantas untuk dibunuh dan dijadikan makanan. Yang tanpa sengaja Chisos melihat rekaman ketika Molly meminta bantuan ayahnya untuk datang ke sini, yang hal itu bisa sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup Chisos dan keluarganya. He put his hand on my Cookie said she saw him. Go. Keesokan paginya, Frank dan Penelope pergi sarapan. Ketika Molly diam-diam masuk ke dalam mobil mereka, di meja makan Penelope meminta Frank untuk mencuri sebuah boneka kecil sheriff yang lucu. Melihat hal itu, istri Cookie langsung teriak yang membuat Frank segera mengacungkan pistolnya, hingga mereka berdua memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Penelope, go get the car! Turn right. Sementara di jalanan kita akan melihat Yuli dan Samsul tengah mendapat tugas dari Chisos untuk membersihkan masalah si Sheriff alias ayahnya Molly. Mereka berdua berpura-pura berantem di jalanan, yang ketika Sheriff turun dari mobil untuk melerai, tiba-tiba You okay, sweetie? Yeah. What is wrong, boy? saat pulang itulah mereka dihubungi oleh Chisos bahwasannya Frank dan Penelope kabur menuju arah mereka. Samsul segera putar balik untuk menyusul, yang karena menggunakan mobil Sheriff, Frank dan Penelope pun memberhentikan mobilnya sehingga mereka berdua berhasil tertangkap, termasuk Molly yang sempat akan kabur.
Sementara Molly dianggap sudah tewas dan ditumpuk dengan jasad ayahnya, Frank dibawa Samsul ke dalam lubang untuk dibiarkan mati di sana, sedangkan Penelope dibawa oleh Cookie untuk dikurung di dalam sel sebagai persembahan bagi Chisos untuk dinikmati nanti malam. Saat itulah Samsul tak sengaja melihat Chisos bermesraan dengan Yuli istrinya yang ternyata, oh selama ini kakakku ada main dengan istriku sendiri. Pura-pura tidak melihat, Samsul pun ikut makan siang bersama dengan keluarganya yang dimana hidangannya sendiri adalah daging si nenek yang kemarin sudah dibunuh. Setelah makan siang, Samsul memastikan Chisos pergi keluar mengendarai mobilnya yang ketika malam tiba tepat saat Molly siuman dan masih hidup, terlihat Samsul membunuh Yuli istrinya dengan cara mencekik lehernya dan membiarkan Molly kabur begitu saja tanpa ada penghadangan. Setelah membunuh istrinya, Samsul duduk tepat di tepian lubang yang membuat Frank terbangun. Sama-sama diselingkuhi pasangan membuat keduanya tidak memiliki nasib yang sama karena Samsul jelas lebih lemah daripada Frank ketika dia memutuskan untuk gantung diri, yang alhasil Frank bisa naik ke permukaan yang membuat dia berhasil bebas. Untuk Cookie, dia mendapat tugas menjaga si cantik Penelope yang di situ ia tak sengaja menemukan sebatang besi karat yang diam-diam disembunyikannya hingga terbesitlah sebuah ide untuk menggunakan jurus rayuannya yang ketika si Cookie mesum ini sudah termakan jebakan, dia menyuruh istrinya untuk balik badan sehingga dirinya bisa menikmati aduhainya si Penelope. Tetapi Just look. mendengar teriakan kekasihnya, Frank langsung berlari ke sana untuk memeriksa, yang setelah memastikan Cookie tewas, mereka berdua segera masuk ke dalam mobil untuk secepatnya pergi dari tempat jahanam ini. Satu hal yang menarik yang belum saya sampaikan tentang sosok si Chisos ini adalah dia percaya bahwa dirinya adalah orang yang suci karena rutin memakan daging para pendosa, yang karena saking sesatnya apa yang dia yakini, Chisos merasa bahwa dirinya memiliki keajaiban yang diberikan oleh Tuhan berupa kemampuan untuk mengendalikan atau memanipulasi kehendak manusia sesuai apa yang diinginkannya. Dan ya, entah kebetulan atau bukan, tapi itu adalah kedua kalinya Chisos berhasil membuat Frank berbelok sesuai keinginannya, yang ketika dirinya sudah berhasil mencapai tengah jalan raya, dia pun mengangkat kedua tangannya dan nampak dederegeng untuk membuat Frank menghentikan mobilnya, tetapi tak lama setelah Frank dan Penelope pergi, kita akan melihat Molly yang ternyata masih berada di wilayah ini sambil memegang sepucuk pistol, di mana dia ngangkang tepat di atas jasad Chisos dan mengencinginya dengan papang raos sebagai balasan atas semua perbuatannya. Kembali kedua sejoli kita yang pulang ke rumah Frank untuk mengambil beberapa barang penting. Di situ ada sang istri yang memohon agar Frank jangan tinggalkan diriku, yang secara kebetulan muncullah selingkuhannya dengan mobil sportnya yang keren. Frank sama sekali sudah tidak peduli apa yang istri dan selingkuhannya lakukan. Tetapi ketika si pria biadab itu berbicara aneh-aneh terhadap Penelope, Frank langsung nyerenteng dan menghajar pria tersebut sampai babak belur. Maybe I should start hollowing that out. Whoa, hey man, whoa, man. Cerita rupanya belum selesai sampai di sini, di mana si manajer alias mantan kekasih Penelope ternyata masih tidak terima dengan insiden yang terjadi pada malam itu dan berniat untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka berdua perbuat. Dan jelas setelah apa yang Frank dan Penelope lewati, hal-hal kecil seperti ini bukanlah hal besar yang harus mereka takutkan. Tamat ending yang cukup membagongkan.